Istilah metaverse semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Ya, platform penggabungan antara augmented reality, virtual reality, blockchain, dan Web 3.0 ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Istilah dunia virtual, metaverse semakin booming. Sebab dengan kemajuan teknologi tersebut kita bisa membuat, membeli, dan menjual barang virtual. Salah satunya yang tengah booming yakni NFT atau singkatan dari non-fungible token. NFT merupakan sertifikat digital yang bisa menjual karya seni virtual. Melalui metaverse, kita bukan lagi memasuki era transaksi digital saja, tapi era di mana sebuah karya digital yang dianggap memiliki nilai value yang tinggi dapat ditransaksikan dan dijual. Banyak orang yang memanfaatkan NFT untuk menjual karya seninya. Peluangnya bisa mencapai jutaan dolar. Peluang untung lain adalah konstruksi. Konstruksi tak hanya dalam bentuk fisik saja, tapi juga ada bentuk digitalnya. Bentuk digital ini bisa dijual secara virtual di metaverse. Salah satu contohnya yakni perusahaan Voxel Architect yang menjual konstruksi virtual. Perusahaan tersebut bisa meraup 300.000 US dollar atau setara 4,2 miliar rupiah. Bagaimana dengan peluang ekonomi lainnya di metaverse? Simak ulasannya hanya di Krecap. Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh lagi soal tema kita di pagi hari ini yaitu menggali manfaat ekonomi dari metaverse. Sudah tersambung melalui line Zoom bersama Bapak Heru Sutadi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Halo Pak Heru, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, kabar baik. Semoga di sana semua sehat ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Heru. Pak Heru bicara mengenai metaverse secara sederhana. Metaverse adalah dunia baru berbentuk virtual di mana manusia dapat hidup di dalamnya dalam bentuk avatar. Kurang lebih kayak gitulah ya. Seberapa jauh sebetulnya metaverse ini dapat akan mendatangkan ekonomi ataupun manfaat ekonomi bagi masyarakat dunia, Pak Heru? Ya, jadi kalau kita lihat itu memang metaverse itu kan meta dan verse gitu ya. Jadi ini beyond dari universe. Jadi ini merupakan dunia baru kita nih. Kalau sekarang kita lebih banyak di dunia nyata gitu ya, nanti kita di dunia virtual. Jadi kalau sebelumnya kita dunia virtual itu selancar di internet gitu ya. Nanti kedepannya kita bisa berselancar di dunia virtual yang mungkin juga lebih luas dan kita bisa tampil sebagai 3 dimensi nanti. Jadi saingan dengan bumi gitu ya. Dan memang kalau sekarang ini mungkin 1-2 tahun ini masih dalam tahap pengenalan, walaupun juga udah mulai banyak nih. Karena kalau kita lihat nanti metaverse ini bukan hanya sekedar web generasi ketiga gitu ya, tapi juga nanti merupakan juga gabungan beberapa teknologi. Tadi sudah disebutkan ada augmented reality, virtual reality, blockchain segala macam gitu ya. Sehingga tentunya juga ini di satu sisi kan memberikan tantangan gitu ya, bagaimana kita ikut menguasai teknologi, tapi juga ada harapan juga bahwa ketika kita misalnya memanfaatkan metaverse, bisa menguasai metaverse, ini juga akan berkorelasi terhadap pengembangan ekonomi pribadi maupun juga ekonomi negara gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang beberapa misalnya produk-produk misalnya fashion, sepatu atau apa, termasuk juga tadi disebutkan konstruksi, properti gitu ya. Mereka juga mulai masuk ke metaverse nih. Sehingga ini merupakan satu hal yang tentunya kalau kita bisa memanfaatkannya secara positif, secara optimal, ya tentu kita bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan juga bangsa kita gitu. Oke, satu referensi yang paling dekat adalah kayaknya nih ya, ini juga saya juga masih kemudian cukup awam lah terkait dengan metaverse. Seperti kita main The Sims, kurang lebih kayak gitulah ya. Kita main game di situ, tapi nanti bentuknya kita bisa main di situ, kita bisa beraktivitas di situ gitu ya, melakukan sosialisasi, melakukan aktivitas ekonomi, tapi dalam bentuk avatar begitu. Dan nampaknya kita akhirnya ataupun seluruh sektor yang ada di dunia ini punya kembarannya, tapi dalam bentuk avatar di dunia metaverse. Kurang lebih seperti itulah ya Pak Heru ya. Ya betul, jadi memang bisa jadi merupakan gabungan beberapa permainan nih kalau selama ini tadi SimCity segala macam gitu, atau mungkin juga kita biasa main monopoli gitu ya. Jadi kita ada satu wilayah dibagi-bagi kaflingnya, kita bisa beli apa. Kalau di Indonesia itu kan misalnya ada dulu Brastagi, ada Pantai Sanur, ada apa segala macam gitu ya. Ini juga bisa
dikembangkan ke arah sana gitu ya. Dan ini juga yang menariknya itu adalah bahwa apapun nanti yang kita ciptakan ini juga bisa menjadi yang mendatangkan manfaat, mendatangkan nilai uang dalam hal ini gitu ya. Dengan non fungible token ini, apa yang kita ciptakan mungkin orang juga bisa memiliki apa yang kita ciptakan tersebut, tentunya dengan ya semacam membayar royalti atau apa gitu ya. Atau juga mungkin juga bisa membeli nih. Kita bikin create satu katakanlah quote unquote perumahan gitu ya, bikin perumahan. Nah, nanti kita bisa jual juga nih. Nah di Indonesia yang ramai sekarang ini kan mungkin ada yang jual Monas lah, alun-alun Jogja segala macam gitu ya. Sehingga memang nih ya sekali lagi bahwa kita juga harus membedakan mana yang wilayah nyata, mana yang wilayah virtual gitu ya. Sehingga nggak serta-merta kemudian nanti di wilayah virtual kita beli Monas, beli alun-alun Jogja segala macam, kemudian seolah-olah kita memiliki itu gitu. Nah, ini dunia yang virtual. Tapi memang kalau sebagai sebuah inovasi, sebuah karya, ini tentu juga bisa mendapatkan ya pendapatan lah, tambahan pendapatan bagi kita dan tentunya bagi orang-orang yang kreatif, bagi orang-orang yang produktif juga untuk menghasilkan sesuatu gitu. Oke, tapi meskipun kayaknya ini masih mengawang-awang, Metaverse ini menarik ya, karena bisa jadi satu peluang, tapi bisa juga jadi sebuah tantangan gitu. Tapi sebenarnya Indonesia itu sudah siap belum sih mengambil alih gitu atau mengambil bagian di dalam dunia Metaverse ini, Pak Heru? Ya kita harapkan memang Indonesia juga bisa mengambil alih atau berperan serta dalam pengembangan Metaverse, bukan hanya di Indonesia, tapi juga mungkin di kawasan Asia Tenggara, bahkan di dunia gitu ya. Walaupun juga tantangannya juga banyak gitu ya. Karena juga kita sekarang ini masih terkendala terkait dengan talenta digital gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita juga perlu tahu juga nih leadership dari memang Pak Jokowi, kemudian Pak Menkominfo pernah juga menyampaikan bahwa kita bisa menjadi berperan besar Indonesia terhadap pengembangan Metaverse gitu ya. Tapi juga perlu arahan nih. Ini kita mengembangkan Metaverse-nya yang mana dan kemana gitu ya. Talenta digitalnya juga harus dibangun. Tentu juga ya masyarakat juga perlu dicerdaskan juga untuk bagaimana mereka bisa berkarya, bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif, inovatif, yang positif gitu ya, yang bisa ditawarkan di Metaverse, yang juga mungkin bisa menghasilkan pendapatan tadi saya katakan. Tapi di sisi lain juga masyarakat juga perlu diedukasi juga, diedukasi literasi mana yang boleh mungkin dikembangkan, mana yang mungkin ada aturan-aturan perundang-undangan yang nggak boleh di Indonesia gitu ya. Baik. Tapi intinya adalah bahwa ini merupakan peluang baru yang harusnya memang kita manfaatkan secara maksimal. Tadi menyinggung sedikit mengenai regulasi ataupun perundang-undangan, Pak Heru. Regulasi seperti apa yang diperlukan jika kemudian Metaverse ini semakin familiar di Indonesia? Apakah regulasinya hanya concern internal Indonesia saja atau perlu regulasi yang sifatnya ada kesepakatan global? Karena ini kan sudah lintas negara dan kayaknya borderless gitu loh Pak Heru. Ya kalau kita lihat pertama itu tentu regulasi yang sudah existing di Indonesia kan ada Undang-Undang ITE gitu ya, ada larangan-larangan misalnya untuk menyebar yang pornografi, yang kebohongan segala macam itu memang sudah ada gitu. Dan memang kalau kita lihat di awal teknologi itu baiknya memang tidak terlalu ketat pengaturannya. Walaupun juga kita bersiap nih untuk bagaimana mengatur hal-hal yang mungkin nanti bisa jadi sesuatu yang baru nih. Ada mungkin pelanggaran etika, kemudian juga kejahatan-kejahatannya juga makin kian canggih segala macam. Data juga bagaimana data masyarakat juga dilindungi gitu ya. Jadi memang nih tantangan juga yang besar juga bagi pemerintah dan juga stakeholders gitu ya. Bagaimana kita bisa mengatur Metaverse ini, kita mengurangi hal-hal yang negatif, tapi bagaimana kita bisa mendorong hal-hal yang positif tentunya gitu ya. Dan memang kalau pengaturan digital ini di banyak negara memang sifatnya itu lebih less regulasi masih belum banyak gitu ya. Sehingga memang baiknya kita melihat apa yang negara lain coba atur gitu ya. Kita coba banding-bandingkan, kita lihat best practices seperti apa. Sambil nanti kalau misalnya negara lain sudah mengeluarkan aturan, kita lihat ini cocok nggak di kita atau perlu nggak di kita gitu loh. Jadi memang kerjasama antar pemerintah juga dengan negara-negara lain juga diperlukan gitu ya. Apalagi misalnya terkait dengan keamanan sibernya seperti apa. Karena kalau saya melihat bahwa
kejahatan-kejahatan nanti yang terjadi di dunia nyata bisa jadi juga nanti di-copy nih di dunia maya gitu, di dunia metaverse. Katakanlah misalnya banyak misalnya perumahan-perumahan yang bodong gitu ya, yang mungkin mereka seolah-olah bangun apartemen apa duitnya didapatkan, akhirnya nggak dibangun tuh apartemen atau tanahnya nggak ada gitu. Nah ini juga bisa juga terjadi seperti itu, di mana orang seperti membangun satu kompleks perumahan, kompleks negara katakanlah gitu ya, orang pada investasi membeli lahan-lahan virtual, tapi kemudian setelah itu hilang gitu aja gitu ya. Ini yang harus kita juga waspadai dan pelajari perkembangannya agar metaverse ini tidak justru kita menjadi korban nih. Kan harusnya kan kita bisa memanfaatkannya secara lebih bagus dan optimal gitu. Oke. Artinya kan regulasinya ini tidak hanya di dalam negeri sendiri, tapi juga regulasinya tuh harus global gitu ya. Tadi seperti yang Wiki sudah sampaikan, karena ini borderless banget gitu. Nah, tadi Anda sempat menyinggung bahwa sepertinya dengan hadirnya metaverse ini juga memungkinkan cybercrime bermunculan lagi. Nah, itu seberapa banyak atau seberapa jauh sih munculnya cybercrime atau fraud menurut Anda, Pak Heru, ketika metaverse ini hadir? Cybercrime itu akan melihat makin banyak pintu yang dibuka gitu ya. Karena dengan metaverse ini kan juga akan makin banyak jati diri kita, data kita yang disebar secara virtual, secara online gitu. Nah ini kan tentunya juga akan memberikan potensi bagi orang yang jahat gitu ya, untuk memanfaatkan data-data pribadi kita gitu. Atau mungkin juga nanti layanan-layanan perbankan tidak hanya dia memberikan layanan berbasis aplikasi, jadi udah ke metaverse semua nih gitu ya. Sehingga juga keamanan datanya juga harus lebih ditingkatkan gitu ya. Baik. Dan memang betapapun juga ya ada tantangannya lah ketika kita memasuki masa metaverse seperti sekarang ini. Pak Heru, korporasi ataupun mungkin perorangan seperti apa yang dapat merenggut keuntungan ekonomi di metaverse? Setiap orang maupun korporasi bisa memanfaatkan metaverse. Jadi kalau misalnya tadi kita bikin hal-hal yang kecil aja gitu ya, kita bisa jual beli tanah lah, jual beli properti itu bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya tingkatannya mungkin korporasi ya mereka membangun teknologi. Jadi kalau misalnya banyak brand-brand fashion sekarang ini mereka udah bangun teknologinya, sehingga misalnya orang mau membeli pakaian gitu ya, nggak perlu ke gerai mereka masuk ke ruang metaverse, mereka bisa coba pakaiannya segala macam, itu juga menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi nanti e-commerce ke depan itu kalau yang saya lihat ini ya, nanti kita tidak hanya sekedar lihat fotonya di marketplace atau videonya, tapi kita juga bisa melihat barangnya secara 3 dimensi nih, secara precise. Dan karena yang nyobain adalah avatar kita gitu ya. Nah, betul. Karena sekarang ini barang-barang itu kalau di foto seolah besar, ternyata barangnya kan kecil gitu ya. Nah, nanti kalau ketika masuk metaverse bisa lebih jelas nih barangnya sebesar apa, bagaimana kalau kita pakai di tubuh kita gitu ya. Ya akan menarik nanti ke depannya. Menarik memang ya, kira-kira juga kedepannya itu metaverse ya seperti apa gitu ya. Mungkin sekarang kan kita masih hanya bisa menggambarkan gitu ya, metaverse nanti seperti ini, akan ada avatar, kemudian kita bisa jual properti, pakaian dan lain-lain gitu ya. Tapi kenyataannya nanti realisasinya seperti apa, kita masih tunggu lah ya. Kita juga masih terus ikutin perkembangannya seperti apa. Pak Heru, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi waktunya sangat terbatas. Sukses selalu dan sehat selalu Pak Heru, sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Heru. Sampai jumpa, terima kasih. Ya,